Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Okta dari gelombang 7 angkatan 28 kelompok 4 akan menjelaskan tokoh yang saya nilai sebagai role model yang memiliki nilai berakhlak yang baik. Pada kesempatan kali ini, tokoh yang saya pilih yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Beliau dikenal juga sebagai bapak pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Pria yang bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Keluarganya adalah keturunan Gorontalo dan Makassar. Putra dari Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ibu R.A. Tuti Marini. Dan mempunyai istri bernama Hari Ainun Habibie. Pendidikan Habibie dimulai di sekolah negeri tingkat pertama di Parepare, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di Bandung. Setelah lulus, ia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studi di luar negeri, tepatnya di Jerman. Meraih gelar sarjana teknik mesin pada tahun 1960, ia kemudian melanjutkan studi tingkat doktor dan meraih gelar doktor teknik pada tahun 1965. Selama studi di Jerman, Habibie mengembangkan minat dan keahliannya dalam bidang teknologi penerbangan. Karir profesionalnya di dunia aeronautika dimulai ketika ia bekerja di perusahaan pesawat terbang terkemuka. Pada tahun 1974, Habibie diundang oleh Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia dan bergabung dengan pemerintahan. Di Indonesia, Habibie mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Dan juga terlibat dalam program pembangunan pesawat terbang termasuk proyek N250 Gatot-Kaca. B.J. Habibie terlibat dalam politik setelah diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada tahun 1978. Pada tahun 1998, di tengah gejolak politik dan tuntutan reformasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan Habibie terpilih sebagai presiden yang baru. Pemerintahan Habibie menghadapi berbagai tantangan termasuk tuntutan reformasi dan krisis ekonomi yang melanda Asia pada waktu itu. Meskipun masa kepemimpinannya relatif singkat, tapi Habibie melakukan berbagai reformasi dan membuka ruang lebih besar bagi kebebasan berpendapat. Nilai yang bisa diambil dari seorang B.J. Habibie yaitu yang pertama, cinta tanah air. Banyak hal yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan rasa nasionalismenya terhadap Indonesia. Saat Presiden Soeharto meminta Habibie untuk pulang ke Indonesia tak menunggu lama, beliau langsung meninggalkan jabatannya di Jerman. Dan yang kedua yaitu pekerja keras. Dengan gelar yang tinggi dan kesuksesan dalam hal lain dapat menjadi bukti bahwa B.J. Habibie merupakan sosok pekerja keras. Beliau selalu fokus terhadap apa yang dikerjakannya dan selalu berusaha dengan maksimal. Karena kontribusi besarnya dan kerja kerasnya yang telah ia lakukan terutama untuk Indonesia, beliau juga dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia dan Bapak Demokrasi Indonesia. Yang berikutnya yang ketiga yaitu jujur. Yang perlu diteladani dari sosok B.J. Habibie adalah sikap jujurnya. Beliau mampu dengan tegas menolak orang-orang yang ingin kong kali kong dengannya. Ini merupakan hal yang perlu diterapkan oleh banyak orang karena jujur adalah hal terpenting untuk membangun bangsa dan negara ini. Dan yang terakhir yaitu selalu ingin belajar. Habibie merupakan sosok yang sangat pintar dan gemar belajar. Beliau juga menempuh pendidikan hingga ke Jerman. Dengan kebiasaan ini menjadikan sosok jenius yang mencetuskan dengan crack progression theory atau disebut teori crack, di mana ini merupakan teori yang digunakan untuk menghitung letak dan besar retakan pada konstruksi pesawat. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang sosok seorang B.J. Habibie yang mungkin dapat menjadi contoh teladan kita dalam bekerja. Terima kasih.